Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, andaikan uang itu harta, rezeki dunia yang kita kejar adalah ibaratkan kupu-kupu dan taman, di sini akan ada dua tipe manusia yang berbeda. Tipe yang pertama, misalkan si alfa dan si beta. Si alfa setiap hari dia akan bangun tiap hari dan mengambil jaring, lalu kemudian dia akan menjaring kupu-kupu dan dimasukkannya ke dalam sangkar. Besoknya begitu lagi. Dan bahkan si alfa ini semakin hari semakin terampil menggunakan jaring, hingga terambil 10 kupu-kupu di hari itu dan kembali dimasukkan ke dalam sangkar. Terus begitu setiap hari, bahkan si alfa kini menggunakan banyak jaring, banyak kupu-kupu yang ditangkap oleh si alfa, sampai terkumpul misalkan 1000 kupu-kupu dalam sangkar. Tentu si alfa ini akan merasa senang, tapi kesenangan itu adalah kesenangan yang semu. Mengapa demikian teman-teman? Karena saat si alfa ini ingin bermain dengan satu saja kupu-kupu, ketika ia mencoba membuka pintu sangkar, si alfa akan merasa tegang, akan merasa khawatir, gelisah, galau. Kalau yang keluar bukan satu kupu-kupu, tapi seluruh kupu-kupu akan terbang dan hilang. Itulah sifat dunia. Harta, rezeki dikejar lalu dapat. Bahagianya hanya sesaat, tapi di ujungnya adalah kegelisahan. Saat ingin menikmatinya, yang ada adalah perasaan khawatir, galau, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Lalu tipe yang kedua, berbeda dengan si alfa. Si beta, dia menikmati kupu-kupu dengan cara yang berbeda. Alih-alih mengambil jaring, si beta malah mengambil cangkul lalu mulai mencangkul. Perlahan-perlahan dengan sabar dimasukkannya benih tanaman. Kemudian disiram, dijaga, dipupuk sampai muncul tangkai, daun, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Bunga yang indah keluar dari tanaman kesayangannya. Lalu tiba-tiba datang kupu-kupu yang tidak diundang. Segera saja si beta bermain dengan kupu-kupu tersebut dengan sangat gembira, tanpa jaring, tanpa sangkar, tanpa cemas, tanpa khawatir seperti yang terjadi pada si alfa tadi. Kalau si alfa fokusnya pada kupu-kupunya dan lupa membangun taman, akhirnya hidupnya tidak tenang. Ketika kupu-kupu hilang, dia akan merasa sangat gelisah. Adapun dengan si beta, fokusnya pada pembangunan taman, dia tidak peduli dengan kupu-kupunya karena itu bukan fokus hidupnya. Dia hanya cinta dengan tamannya. Tapi begitulah hukum taman. Jika bunga sudah muncul, kupu-kupu pasti datang. Saat kupu-kupu hilang di waktu malam, si beta akan tetap merasa tenang karena si beta ini punya tamannya. Saya sarankan ketika kita mengejar dunia, mengejar rezeki, mengejar uang, ibaratkan seperti tadi kupu-kupu, saya harap Anda semua akan sama seperti si beta. Kita bangun taman kekayaan kita dengan sabar, dengan disiplin. Kita hanya peduli dengan taman kekayaan kita, tidak peduli dengan yang lainnya. Tanamannya yaitu adalah dengan pikiran yang positif atau husnuzon kepada semuanya, terutama kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan husnudon selalu. Lalu setelah husnudon, pikiran yang positif, kita tanamkan kembali
yaitu perasaan yang baik, perasaan yang positif. Karena hati akan menjadi tenang, akan menjadi damai. Dan setelahnya kita tanamkan positif motivasi. Kita fokus saja dengan taman indah, lalu kupu-kupu nanti akan datang dengan sendirinya. Dan ketika kupu-kupu datang, kebahagiaan berlipat akan Anda dapatkan, akan kita dapatkan, insya Allah. Begitupun dengan rezeki. Semoga teman-teman semua atau kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelihara rezeki dan lain sebagainya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.